Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas part 2 tentang presence detection ya, menggunakan ESP32. Di video pertama kita sudah menjelaskan bagaimana penempatan posisi-posisinya. Nah, sekarang di video ini kita akan melakukan cluster dengan contoh ya, dengan gambar. Jadi kita lebih mudah memahami bagaimana cara mengimplementasikan ESP presence detection ini. Yang perlu kita pahami bahwa pada presence detection ini menggunakan dua perangkat. Yang pertama yang bertindak sebagai base station, yang merupakan perangkat ESP32 yang kita modifikasi menjadi pemancar nantinya di situ. Kemudian yang kedua, beacon ini bisa berupa alat tracker atau alat pelacak, kemudian handphone, kemudian jam pintar. Ada beberapa di pasaran, beberapa device yang cukup murah yang bisa dijadikan sebagai beacon di sini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan alternatif HP kita ya, jika kita belum bisa membeli perangkat lainnya seperti smartwatch, kita bisa gunakan HP kita. Nah, tentu memang HP di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Minimal kita sudah menginstal aplikasi Home Assistant ya, agar kita bisa mengaktifkan fitur Bluetooth low energinya seperti itu. Nah, jika Anda tidak ingin repot, kita bisa menggunakan jam pintar yang saya katakan tadi, atau alat pelacak yang lainnya yang lebih murah. Ada kisaran ada 30.000, 50.000-an, atau lebih bagus lagi yaitu adalah jam pintar, karena itu akan terus melekat di tangan kita. Jadi kemanapun kita berada, posisi jam tangan pintar itu akan terus berada di tangan kita. Nah, jam inilah nantinya yang menjadi sebagai beacon ya. Jadi dia akan memancarkan jika dia masuk zona base station yang kita tentukan. Dia akan terdeteksi tentunya. Nah, setelah kita memahami kebutuhan perangkat yang kita akan pakai pada saat ingin mengimplementasikan ESP presence 32 ini, langkah pertama yang kita lakukan setelah kita memiliki dua alat tersebut, tentu masing-masing anggota keluarga kita lengkapi ya, agar bisa kita melakukan pelacakan ya, di mana posisi anggota keluarga yang kita bisa kontrol tentunya, atau kita lihat. Di sini contoh misalnya di beacon bunda ini ada satu, kemudian beacon ayah atau beacon adik. Nah, tergantung dari berapa jumlah anggota keluarga yang ada dalam rumah. Nah, tentu ada yang bertanya, apa sih sebenarnya kelebihan daripada beacon ini sebagai alat tracker ya? Kenapa? Karena kita bisa mengetahui posisi ya. Jadi ini sebenarnya basisnya adalah room detection ya. Jadi kita bisa tahu misalnya posisi bunda ada berada di mana dalam ruangan ya. Misalnya dalam sebuah rumah dia berada apakah di ruang tamu, apakah di kantor, apakah di dapur, apakah di ruang tidur. Nah, itu salah satu kelebihan daripada ESP presence detection ini. Kemudian yang kedua, kelebihan lain menurut saya adalah trackingnya ini terbatas pada orang yang kita tentukan sebelumnya. Jadi tidak semua orang kita bisa tracking jika tidak memiliki beacon yang kita sudah daftarkan di configuration YAM. Nah, ini tentu juga lebih bersifat privacy tentunya. Beda kalau kita menggunakan presence beda kalau kita hanya menggunakan presence detection biasa. Jadi semua akan terdeteksi ya. Artinya walaupun bukan anggota keluarga, itu akan terdeteksi dengan sendirinya. Nah, setelah masing-masing anggota keluarga memiliki, kita ambil satu perangkat saja ya, yaitu jam pintar ya, saya katakan tadi, atau smartwatch. Ini ada yang murahan di pasaran dan itu bisa kita gunakan ya untuk
dijadikan sebagai alat lacak ya, tracker. Nah ini tentu kenapa kita merekomendasikan ini, karena kita bisa langsung menggunakan ya. Kemudian yang kedua, tips pastikan bahwa jam pintar tersebut kita tidak konekkan ke aplikasi di HP kita, karena biasanya kalau jika jam pintar tersebut kita konekkan dengan aplikasi yang ada di HP, itu biasanya trackernya akan terganggu, bahkan tidak berfungsi dengan baik. Makanya syarat pertama yang kita penuhi bahwa Anda tidak perlu menginstal aplikasi daripada smartwatch Anda di HP untuk memantau berapa denyut nadi, tekanan darah, kadar oksigen. Cukup dilihat di smartwatch-nya, karena memang kita gunakan ini sebagai alat tracker. Oke, jika di sini kita sudah paham, kita akan pindah ke basis selanjutnya, yaitu kita membuat base station. Base station tadi basisnya adalah perangkat ESP32. Nah, ESP32 ini kita buat beberapa, tentu tergantung dari berapa kebutuhan ruangan yang ingin kita jadikan sebagai ajang untuk melakukan tracking atau pendeteksian posisi seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Jadi ini ada contoh, jadi Anda bisa gunakan lebih daripada ruang yang saya tampilkan di sini. Misalnya kita ingin melakukan tracking di ruang tamu. Nah, tentu tujuan kita melakukan tracking tadi adalah bagaimana kita membuat sebuah otomasi itu akan berjalan dengan sendirinya dengan kehadiran salah satu anggota keluarga yang menggunakan beacon tadi. Kita kasih contoh misalnya ya. Nah, sebelum kita kasih contoh, kemudian yang kedua, kita juga membuat base station misalnya di kantor, atau kita juga membuat base station yang ada di dapur dan base station yang ada di ruang tidur atau kamar tidur ya. Jadi ini tadi sangat tergantung dari kebutuhan kita ya. Jumlah ruangan ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang kita lihat ini contoh ya. Saya kasih contoh misalnya kita anggap bahwa salah satu perangkat ini misalnya kita anggap bahwa dia atau ayah misalnya masuk di ruang tamu. Saya coba ilustrasikan di sini. Pada saat ayah masuk di ruang tamu, karena kita sudah membuat otomasi, nanti saya akan jelaskan bagaimana sistem otomasi yang kita gunakan agar semua beacon ini bisa bersinergi dan tidak saling terganggu. Nah, pada saat ayah masuk area base station ruang tamu dan terdeteksi oleh base station tentunya, maka kondisi kipas angin akan menyala, kondisi lampu akan menyala, kondisi TV akan menyala. Nah, untuk kipas angin dan lampu kita bisa tambahkan kondisi dalam artian untuk kipas angin kita bisa aktifkan dengan tambahan kondisi pada saat temperatur tertentu, pada saat suhu ruangan dalam ruang tamu ini dikategorikan tidak nyaman atau panas, maka kita bisa aktifkan kipas angin. Atau kita bisa langsung mengaktifkan kipas angin, bisa juga seperti itu. Kemudian untuk lampu tentunya kan pada siang hari kita tidak membutuhkan lampu. Nah, di sini kita butuh di skenario otomasi kita nanti adalah kita buat kondisi pada jam tertentu, misalnya pada jam 18.00 dan sampai jam 5.30 subuh. Di situ lampu akan menyala. Selain daripada itu, lampu tidak akan menyala. Kemudian juga TV akan langsung menyala di sini. Jadi otomatis kita bisa langsung menikmati siaran televisi karena otomatis televisi akan dihidupkan otomatis oleh skenario yang kita sudah buat.
Kemudian anggaplah Bunda juga ikut masuk di dalam ruangan ya, di ruangan tamu seperti ini misalnya. Kondisi dalam ruangan tetap nyala ya, kipas angin, TV, lampu juga tetap menyala karena base station tetap mendeteksi bahwa sudah ada 2 beacon yang ada di dalam ruangan tamu ini. Kemudian skenario lain, misalnya beacon ayah ini keluar dari ruang tamu ya. Kita asumsikan dia keluar dari ruang tamu. Apa yang terjadi pada saat dia keluar dari ruang tamu? Yaitu kondisi lampu tetap menyala. Ya, kondisi lampu tetap menyala. Kemudian ini diakibatkan karena masih ada satu beacon Bunda yang masih ada, artinya Bunda masih terdeteksi di dalam ruangan tersebut. Kemudian setelah Bunda juga ikut keluar, maka beberapa detik kemudian, kurang lebih 1 menit ya, semua perangkat di dalam ruangan ini akan padam. Nah, ini tentu sangat membantu kita dalam membuat sebuah otomasi yang lebih smooth dan lebih, ya menurut saya sih lebih canggih aja gitu. Kita tidak perlu lagi menggunakan atau membuka aplikasi di HP ya untuk membuat semua perangkat pintar kita itu off ya. Nah, kita lihat bahwa dengan skenario ini kita bisa katakan bahwa hampir semua kegiatan kita untuk memonitor atau mengaktifkan itu semua perangkat device yang ada di khususnya di ruang tamu ini semua berdasarkan deteksi kehadiran ya. Jika ada terdeteksi orang di dalam, dia akan menyala, jika tidak, dia tidak akan menyala. Selama ini kita biasa gunakan, saya juga bisa gunakan motion sensor untuk menyalakan lampu pada saat ada pergerakan. Cuma memang kekurangan daripada motion sensor ini ada durasi tertentu. Jika tidak ada pergerakan, dia tidak bisa membaca lagi atau dia tidak bisa mengatur lagi tempo daripada lampu yang kita akan setting. Walaupun kita menggunakan timer, menurut saya tidak terlalu efektif karena kita hanya menduga-duga nilai daripada berapa lama durasi waktu ya. Biasanya diperpanjang nilai waktunya agar timernya bisa reset seperti itu. Tapi dengan kehadiran percent detection ini ya, itu sangat membantu kita ya dalam mengelola semua sumber daya perangkat pintar kita. Nah, demikian juga nanti misalnya dengan adanya konsep seperti ini, hampir kita tidak bisa bahkan untuk membuka aplikasi kita itu mungkin selama ya dengan catatan ya, artinya disclaimernya selama koneksi internet kita bagus ya, kemudian modem kita dalam kondisi yang bagus dan tidak mati lampu ya. Nah, disinilah pentingnya karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sistem percent detection ini bersifat lokal. Jadi walaupun tidak ada internet, tetap dia bisa bekerja mendeteksi kehadiran kita. Ini sangat powerful juga kalau kita kombinasi dengan perangkat-perangkat pintar yang berbasis lokal. Ya. Saya sudah uji coba banyak ya. Kebetulan perangkat yang ada di rumah saya juga
agak lebih banyak lokal ya daripada yang berbasis cloud. Ini tentu sangat powerful, saya katakan tadi. Jadi menurut saya kunci utama dalam agar kita tidak pusing dalam mengimplementasikan ESP32 percent detection ESP32 ini, pastikan kita punya backup power untuk modem. Jadi untuk device yang berbasis lokal, apakah Zigbee ya, kecuali lokal Tuya masih agak repot ya, masih agak repot di sini. Jadi kenapa saya menyarankan backup modem ya? Kita perlu backup power untuk modem dengan perangkat yang digunakan sebagai rumah home assistant, apakah Anda STB atau Intel NUC atau Raspberry Pi. Kenapa kita perlu backup power dari dua komponen penting itu ya? Kenapa? Karena dari hasil pengamatan saya, semua problem awalnya muncul pada saat ya setelah mati lampu ya, blackout, itu semua otomasi akan kacau ya. Beda kalau misalnya modem kita selalu sumber powernya tersedia. Jadi walaupun tidak ada internet, semua koneksi yang berbasis lokal lancar jaya ya, hampir tidak ada kendala di dalam pengoperasiannya kecuali yang berbasis lokal. Namun kalau tiba-tiba blackout atau mati lampu, saya pastikan bahwa itu butuh beberapa saat untuk bisa menstabilkan semua otomasi dan sistem yang ada di home assistant. Itu yang saya amati ya selama ini. Jadi hampir semua permasalahan itu muncul pada saat setelah mati lampu. Tiba-tiba mati lampu, semua ikut mati lampu, modem, perangkat atau rumah daripada home assistant kita, apakah Intel NUC, apakah STB, apakah Raspberry Pi dan lain-lain, itu akan mengalami chaos menurut saya, kekacauan beberapa saat sebelum semua nanti normal. Jadi urutan sebenarnya ada tips juga yang saya ingin bagikan ke teman-teman, bahwa setelah misalnya mati lampu atau modem kita setelah mati lampu, langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah melakukan restart ulang home assistant kita, karena hampir semua otomasi itu biasanya akan unavailable. Jadi biasanya itu saya lakukan membuat otomasi setelah blackout. Jika saya mendeteksi atau saya buat sebuah skenario, jika mendeteksi salah satu misalnya lokal Tuya unavailable, sistem akan melakukan restart secara otomatis, baik itu restart integrasinya atau restart home assistantnya. Jadi ini untuk mencegah proses yang tadi tidak nyaman setelah terjadi blackout tadi atau mati lampu. Jadi persoalan paling utama itu pastikan bahwa ketersediaan power pada modem dan rumah daripada home assistant itu akan perlu diprioritaskan kalau menurut saya, karena di situ adalah jantung daripada semua sistem yang akan kita jalankan nantinya. Nah, dengan melihat klaster-klaster yang kita buat seperti ini, tentu juga ini sangat membantu kita dalam memahami bagaimana kinerja daripada ESP32 ini. Saya masih memberikan contoh lagi ya. Misalnya tadi Ayah masuk di area kantor ya. Kemudian di ruang tamu. Setelah itu Ayah berpindah ke kantor. Nah, di sini menunggu berapa menit. Jadi biasanya base station ini akan mendeteksi yang paling terdekat ya. Setelah masuk area tamu,
Berarti di area ini sudah tidak terdeteksi lagi ayah, berarti di sini semua perangkat akan off. Di sini akan kembali perangkat yang ada di ruang kantor ini akan kembali menyala tentunya. Nah, itulah kelebihan, salah satu kelebihan yang menurut saya dan saya rasakan menggunakan percent detection dengan menggunakan beacon smartwatch ya. Jadi kebanyakan kita kalau mendengar kata smartwatch ini selalu mengatakan itu mahal ya. Padahal sebenarnya beberapa cari di beberapa marketplace Indonesia itu murah ya. Ini kan tujuan kita menggunakan ini sebenarnya sebagai alat tracker saja. Jadi kita tidak menggunakan, ya tadi saya katakan, jangan menginstal aplikasi daripada smartwatch itu di HP kita agar semua proses berjalan dengan bagus. Apalagi saya sampaikan juga di video part 1 ya, atau part 1, bahwa dengan Home Assistant melakukan update besar-besaran dan juga ada update di ISP Home itu, makanya dari proses yang saya lihat ya, proses deteksi dan kestabilan daripada ini jauh lebih bagus di awal sebelum saya menginstal aplikasi ini ya. Saya bisa katakan bahwa dengan update yang terbaru dan semua kita perbaharui, proses ini jadi lebih matang lagi dan jauh lebih bagus. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau kita lihat di implementasi di video pertama awal kita ini, kita juga bisa gunakan di pagar ya. Jadi kita menempatkan base station di pagar. Di pagar nanti kita sisa sesuaikan apa-apa saja yang perlu kita ingin pasang. Misalnya lampu apa yang akan menyala pada saat salah satu anggota keluarga berada di depan pagar di jam-jam tertentu misalnya. Kita apakah auto off atau disarm alarmo. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan HP, mencet, masukkan PIN dan sebagainya. Karena menurut saya keindahan dari sebuah smart home itu kalau dia bisa bekerja secara otomatis ya, dengan sendirinya, atau kita minim intervensi di situ. Ya, kita tidak terlalu banyak mengintervensi dia dalam artian untuk menghidupkan dan menyalakan. Dia bekerja dengan sendirinya. Makanya saya sangat suka akan deteksi kehadiran ini. Karena menurut saya inilah yang sejatinya smart home yang tepat atau yang sebenarnya gitu. Saya sangat excited dengan apa yang saya lihat dan saya alami dengan menggunakan perangkat ini. Yang tadinya kita banyak menggunakan membuka HP ya. Walaupun sebenarnya kita sudah smart, kita berada pada satu aplikasi ya. Kita masih memantau dan melihat ya. Kita memantau nantinya kan cukup melihat apakah ada kendala-kendala terkait tadi, apakah ada error. Ini kan kita bisa membuat skenario untuk mendeteksi apakah ada error di semua di beberapa otomasi dengan membuat pesan suara atau notifikasi ke Telegram ya. Saya sangat senang notifikasi ke Telegram karena sangat cepat ya. Oke, setelah kita paham, untuk teman-teman yang belum paham silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas kita bisa bahas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat otomasinya ya setelah kita membuat klaster seperti ini. Selanjutnya kita akan buat skenario dan otomasi berdasarkan daripada klaster yang kita sudah buat. Jadi otomasi yang pertama kita buat yaitu adalah base station kantor ya. Nah, base station kantor ini karena kita buat awalnya adalah awalnya kita tentukan berapa base station yang akan kita
buat. Misalnya untuk kantor, untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur. Ini contohnya saya ambil satu ya. Misalnya kita ingin pada satu base station di kantor, kita buat otomasinya dulu. Nah, apa-apa itu triggernya? Triggernya adalah kita lihat semua anggota keluarga ya. Jadi pemicunya di sini adalah semua anggota keluarga pada saat dia ya, pada saat dia masuk di kantor ya. Jadi di sini udah menjadi kantor. Jadi darinya dikosongkan saja. Jadi dari mana saja menjadi ke ruang kantor. Jadi saya ulangi bahwa base station ya, pemicunya base station apapun itu yang kita buat, pemicunya adalah semua beacon anggota keluarga. Berapapun anggota keluarga yang ingin kita tracking, kita harus masukkan di sini ya. Jadi misalnya sini ada beacon smartwatch ya. Nah, di sini kita masukkan seperti itu ya. Nah, ini penting. Kalau kita tidak gunakan ini ya tidak bisa terpicu. Oke, simpan dulu. Nah, jadi semua saya ulangi tadi. Jadi untuk base station ya, jika kita ingin membuat base station, otomasi daripada base station ini, contoh pada kantor, base station kantor, pemicunya adalah semua anggota keluarga yang akan kita tracking. Kita harus masukkan semua trackernya, kita masukkan itu mulai dari Lorenzo, mama, kakak dan adik. Itu semua kita tempatkan menjadi kantor ya, karena kita ingin melacak di kantor. Nah, kemudian setelah kita tentukan triggernya ya, nah, sini kan kelihatan terpicu ya, terpicu karena ada yang masuk dalam kantor tentunya. Nah, kemudian kondisi kita tambahkan kondisi. Nah, kondisi ini kita tambahkan agar untuk membatasi aksi nantinya, karena di aksi ini kita ingin menyalakan lampu strip, saklar kantor ya. Ini tentu kita buat untuk menjadi batasannya. Kondisi ini menjadi batasan. Jadi ketika salah satu atau semua beacon ya, atau beacon daripada anggota keluarga kita yang ingin dilacak itu masuk dalam ruangan kantor selain daripada waktu ini ya, artinya di luar daripada waktu yang ditentukan di sini, maka aksi di sini tidak akan berlaku. Artinya dia tidak akan menyalakan lampu. Nah, itu pentingnya kita tambahkan kondisi. Kapan kita tidak tambahkan kondisi, dipastikan bahwa setiap kita masuk dalam ruangan kantor ini, mau pagi mau malam, dia akan menyala. Dan itu kan tentu tidak efektif, karena pada siang hari atau pagi hari kita tidak membutuhkan lampu seperti itu. Oke. Nah, untuk base station lain Anda sisa gandakan nantinya ya, sisa kita gandakan ini kita sisa gandakan, kemudian ganti dengan base station nama yang lain misalnya. Oke, kita paham di sini ya. Nah, jika kita sudah membuat base station, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita buat beacon berdasarkan anggota keluarga. Nah, ini contoh misalnya beacon Lorenzo ya. Jadi kita ingin membuat sebuah otomasi pada saat salah satu anggota keluar daripada base station itu. Makanya saya ambil nama beacon Lorenzo leave kantor. Nah, ini contoh. Jadi yang menjadi triggernya adalah beacon yang akan keluar ya. Saya ulangi, jadi pemicunya atau triggernya adalah beacon yang akan keluar. Karena yang akan keluar, anggaplah kalau saya ingin meninggalkan kantor, maka saya harus cari entitas daripada beacon saya ya. Kebetulan di beacon Lorenzo. Kemudian dari kantor ya menjadinya dikosongkan, jangan diisi. Kemudian kita tambahkan kondisi di sini ya. Kondisinya apa? Supaya lampu bisa dimatikan di aksi di sini,
kita butuh kondisi. Kondisinya apa? Selama mama tidak ada di rumah, ini yang satu, yang pertama ya, not home, statusnya not home. Yang kedua, mama berada di ruangan lain ya, selain daripada ruangan kantor. Jadi di sini saya kasih contoh konfirmasi kondisinya mama berada di ruang tamu. Kemudian kakak juga demikian ya, dia statusnya tidak berada dalam rumah atau not home. Kemudian kakak juga kakak berada di ruang tamu. Nah, demikian juga untuk adik, sama ya. Jadi semua ini akan terkonfirmasi atau kantor atau pada saat saya meninggalkan ruangan ini, dan lampu akan mati jika kondisi ini terpenuhi, yaitu mama tidak di rumah, mama berada di ruang tamu, atau kakak tidak di rumah, atau kakak di ruang tamu, adik tidak di rumah, atau adik di ruang tamu. Kemudian kita tambahkan kondisi lagi ya. Kondisi itu sama tadi waktunya. Jadi hanya waktu tertentu saja. Karena kan di sini seperti yang saya katakan tadi, kita butuh kondisi di mana lampu itu menyala. Ya sama waktunya tadi. Selama waktu ini berada di range ini, maka proses untuk menonaktifkan atau membuat lampu padam itu akan berhasil dilakukan. Nah, ini aksinya turn off, lampu strip, kemudian ada menggunakan saklar ya. Jadi beda untuk lampu dengan saklar. Oke, cukup mudah bukan? Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan saja ya di kolom komentar. Jadi saya ulangi, jadi pemicu adalah depes apa atau beacon apa yang akan keluar, kemudian kondisinya adalah beacon yang lain ya, harus tidak berada dalam kondisi kantor, selain daripada kantor ya, apakah tidak di rumah, di ruangan lain. Yang intinya berapapun ruangan yang kita buat, kita harus tambahkan nanti di sini tamu, misalnya dapur, itu harus tambahkan. Kemudian kita perlu tambahkan time condition atau kondisi ya, untuk bisa menjalankan aksinya. Jadi jika kondisi tidak terpenuhi, aksi tidak akan dilakukan. Kemudian setelah kita buat beacon Lorenzo Leaf kantor, sisa kita gandakan lagi ya untuk beacon yang lain, misalnya beacon mama, beacon adik, beacon kakak, seperti itu. Jadi ini sangat membantu tentunya kita dalam memahami dan memaksimalkan bagaimana sebuah person detection bekerja, dan menurut saya Anda perlu coba dan sangat powerful. Anda akan kecanduan jika sudah menggunakan ini. Oke? Semoga tutorial ini membantu dan bisa memberikan tentu masukan-masukan ya. Demikianlah tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.